Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihir wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah wa itakullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan terijabahnya segala ibadah, mabrurnya ibadah, mustajabnya sebuah ilmu, barokahnya dunia dan akhirat. Inilah yang dicari. InsyaAllah dengan kita saling mengisi, InsyaAllah mudah-mudahan berbagi itu lebih mulia dari segala sikap. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bertemu lagi dengan Guru Mursyid saya sendiri Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang InsyaAllah selalu berbagi. Dalam masa dan waktu yang kesempatan kini yang kita sangat muliakan ini, saya akan berbagi wawasan yang mana kita perlu menyadari ada kalam-kalam yang disampaikan oleh Allah, yaitu sebuah nasib dan kodrat kita dijadikan sebagai wujud sebuah umat. Kalam itu la haula wa la quwata illa billah. Ini menandakan adalah tidak adanya suatu nilai bagi kita, suatu kemampuan dan satu daya upaya apapun. Kalaulah tidak ada kemampuan, nilai dan daya upaya apapun, itu artinya siapa? Apa itu? Berarti orang yang mati. Tapi di balik semua ini, siapakah yang hidup? Nah, disinilah kita wajib memahami kembali dasar-dasar ketauhidan kita kepada Allah harus diperkuat. Batasan amaliyah menuju ibadah, batasan ibadah kepada ilmu itu sangat berpengaruh dalam mendirikan pemahaman. Mendirikan pemahaman itu tidak mudah. Kenapa? Di Al-Baqarah 269, di Al-Quran itu Allah telah mengatakan yang mana maknanya tidak akan ada suatu hikmah atau pertolongan, pemahaman apapun
aku berikan kepada orang yang tidak aku kehendaki, tetapi kepada orang yang aku kehendaki. Menjadi orang yang dikehendaki Allah adalah orang yang benar-benar memiliki hubungan Baitullah dengan Allah. Nah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan melihat seperti apa orang yang berhubungan Baitullah itu. Nah, kita contohkan dalam satu ibadah, yaitu orang yang masih di dalam perjalanan amaliyah, dikenal dengan mengingat Allah atau zikrullah atau berzikir. Tetapi orang yang sudah berhubungan Baitullah dengan Allah adalah orang yang diingat oleh Allah. Adalah orang yang diingat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengingatnya? Nah, Allah juga pernah sampaikan dalam suatu munajatullah, ingatlah aku, maka akan kuingat engkau. Tingkatan mengingat dengan diingat ini berbeda. Yang dimaksud orang yang diingat Allah, zikrullah, ingatan Allah, adalah orang yang dikala dia lupa, sesungguhnya dia lupa karena diingat oleh Allah. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa berhadapan atau menantang keberadaan Allah. Dan apabila dia mengingat Allah, dia tidak akan dapat. Dia akan mengalami kekosongan. Kenapa? Tidak akan ada dua dalam ingatan itu, melainkan hanya satu yang mengingat, itulah yang mengingat. Ini juga harus benar-benar menjadi kajian yang sejati. Sejatinya kajian. Orang yang diingat Allah adalah orang yang sudah berhubungan Baitullah. Sudah berhubungan Baitullah. Karena tidak akan ada satupun yang mampu mengingatku, melainkan kodratku sendiri. Nah, ini yang Baitullah tadi. Apa dia sudah menjadi kodrat Allah? Ini keistimewaan abqalala fil mu'minin. Beruntung orang yang berilmu. Dan apabila dia lupa atau tidak dalam masa mengingat, sesungguhnya dia sedang diingat. Dia sadar kalau dia sedang diingat dan tidak memiliki daya upaya apapun untuk membalas ingatan itu. Dan dikala dia ingin mengingat, kita ingin mengingat, sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan kosong. Kenapa? Tidak mungkin ada dua. Manusia itulah yang mengingat. Sesungguhnya yang mengingat itulah yang mengingat. Tidak mungkin ada satu lagi, kecuali sudah ada dua rupa-rupa kita. Ini pencapaian makomnya sangat tinggi. Tidak bisa dikerjakan secara amalia. Umpamanya kita lupa, wajar lupa kalau saya lagi diingat. Nah, kalau tidak ada dasar hubungan Baitullah, tidak berlaku bagi orang dalam kesadaran akal. Inilah mulazamatu zikri. Makanya kita akan selalu ingat. Kenapa? Batasan kita mengingat Allah hanya dengan kita melihat yang mengingatkan, yaitu zahirnya Allah. Kita hanya bisa melihat yang mengingatkan kita kepadanya, tapi yang mengingat tidak satu pun yang mampu. Makanya mengingat Allah dalam ingatan Allah, mengingat Allah
dalam ingatan Allah. Bagaimana dengan cara ingat ingatan Allah? Karena kamu sudah tidak pernah melihat dirimu lagi, melainkan melihat wujudnya Allah semata. Inilah yang akan selalu diingat Allah. Kekekalan mulazamatu zikri, terus menerus untuk mengingat. Tidak akan ada manusia yang mampu selagi dia adalah dinobatkan sebagai umat. Tetapi kita harus melihat kembali potensi diri kita adalah Tuhan. Maka kita ingin melihat dari sisi ketuhanan. Rupanya mulazamatu zikri, kita dalam ingatan Allah. Seseorang yang sudah berhubungan baitullah, berhubungan batin dengan Allah, dia lupa karena dia dalam ingatan Allah. Dia sedang diingat oleh Allah, maka tidak mungkin dia mampu melawan ingatan itu. Dia tidak mampu melihat Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada bisa dia melihat satu lagi wujud selain dari dirinya. Dan dia tidak mampu mengingat Allah karena tidak ada lagi selain wujudnya yang akan diingat, melainkan wujudnya sendiri. Apabila kita ingin mengingat dengan kita berzikir, maka semuanya akan kosong. Karena tidak mungkin ada dua. Ini makom tertinggi. Nah, untuk itu kesadaran ketuhanan kita kepada Allah. Allah, Tuhan dan aku adalah satu kesatuan. Berasma akan Allah, akan berwujud pada husna diri adalah sifat. Sifat berkodrat pada wujud awal adalah aku. Aku sifat hayatku yang nyata. Inilah wujud Tuhan yang bernama Allah. Inilah satu kesatuan. Satu kesatuan, hayat, hayun dan qayyum, itu tidak bisa dipisahkan. Afal adalah gerak, gerak adalah hayat, hayat adalah hidup. Bergerak menandakan hayat, bukan ada ruh. Zat memberikan penampakan sebuah wujud yang tak menyerupai. Sifat adalah gerakan dan tingkah laku yang menyeluputi dan bersembunyi di dalam keinsanan. Masya Allah. Dengan demikian kemudahan sangat harusnya sifat bertuhan, karena kebetulan adalah sebuah kemudahan. Berasma dia Allah, bersifat dia pada insan, sesungguhnya adalah perbuatanku sendiri. Nah, inilah yang harus menjadi imanullah, beriman kepada Allah. Kalau memang sudah terjadi sifat begitu, kodrat diri bernama sifat bagi Allah ini akan menjadi ingatan bagi Allah. Dia akan selalu diingat Allah. Dan apabila Allah merindukannya, Allah akan membuka pintu bata batinnya untuk mengingat dia. Tapi apabila dia tidak ingin diingat, maka sesungguhnya kamu dalam diingatnya. Selalulah dalam kesadaran itu, insya Allah. Maka dimanapun kamu berada, nilai dia itu ada pada dirimu. Insya Allah berkah dunia akhirat. Untuk apa kita memiliki pengetahuan yang banyak sehingga kamu orang pintar dalam banyaknya orang bodoh? Kamu adalah orang pintar yang banyak di tengah-tengah orang bodoh. Bukan kamu pintar di mata Tuhan yang menjadi panutan semua orang. Insya Allah mudah-mudahan carilah kemudahan dan pertolongan. Mintalah kekuatan agar Allah buka ijab batasan sehingga kamu sudah saatnya menikmati. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Ingat, zikrullah, kamu dalam ingatan Allah. Jadilah orang yang telah berbaitullah kepadanya.
Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.